Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan Pesiarah. Di dalam beriman dan menjawab panggilan Tuhan, tidak boleh hanya setengah-setengah, mengatakan ya tetapi tidak melakukannya, tetapi tidak mengimaninya. Tetapi sebagai orang Kristiani yang menjawab panggilan Tuhan, harus seia sekata dengan sepenuh hati menjalani perjalanan hidup persiarahan sebagai murid Kristus tanpa harus menengok ke belakang, tetapi berani maju ke depan dengan lebih bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan Pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus, imammu, telah kau tanamkan cinta kasih mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kekuatan di dalam persiaran hidup di dunia ini, di dalam sabdamu, demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bahwa sebagai orang beriman mestinya kita mengenal betul siapa yang kita imani. Tidak ketika kita merasa mengalami kegagalan, ketika usaha kita mengalami kebangkrutan, ketika segala usaha kita terasa sia-sia, lalu mengkambing hitamkan Tuhan. Ini bukan ciri-ciri orang beriman. Seolah-olah kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Hieronymus, orang yang tidak tahu akan kitab suci berarti tidak tahu akan Kristus dan rencana penyelamatan Allah untuk umatnya manusia. Mari kita belajar dari kitab Ayub. Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak pernah menghukum Tuhan atau mengkambing hitamkan Tuhan. Bahkan justru Ayub mengingatkan sahabatnya agar tidak berperkara melawan Allah. Sebab Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dari segala yang ada. Ia yang memberi, Ia juga yang mengambil. Jangan kita berperkara dengan Tuhan. Dia tidak pernah salah karena Dia tahu bahwa umatnya, ciptaannya mampu mengatasi segala persoalan hidup yang Ia hadapi. Ayub di dalam kesulitannya, Ayub di dalam kesusahannya, di dalam luka hatinya karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai, ia tetap memuji Tuhan dan membela Tuhan yang ia imani. Bahkan ia tetap menghidupi apa yang menjadi dasar atas hidupnya, beriman kepada Allah Sang Maha Kuasa. Meskipun temannya mencoba untuk mengajak dia meninggalkan apa yang ia imani untuk berperkara dengan Tuhan, tetapi dengan bijaksana, hati yang tenang, ia tetap mencari solusi, bukan dengan mempersalahkan orang lain atau bahkan mempersalahkan Tuhan, tetapi ia justru berani mengevaluasi diri, apakah ia sudah 100% mengikuti Dia yang ia imani. Di dalam Injil hari ini sangat menarik pula untuk kita renungkan dan kita refleksikan. Ternyata di dalam mengikut itu tidak boleh setengah-setengah. Siapa yang mengikut hendaknya ia harus dengan hati yang mantap, dengan motivasi yang murni. Karena jelas yang dikatakan oleh Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika kita sudah memilih jalan A tetapi masih tertarik dengan jalan B, atau ketika kita memilih menjadi orang beriman untuk hidup yang lebih baik
tetapi masih sekali melihat dan menikmati ketidakbaikan, tidak layak menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus, kita harus berani meninggalkan kesenangan duniawi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita mentuhankan apa yang sifatnya fana, apa yang sifatnya sementara, apa yang sifatnya tidak abadi. Mari kita belajar dari Santo Hieronymus. Di dalam totalitasnya, sebagai seorang imam muda, ia mencoba untuk memahami sabdanya. Ia mengenal betul siapa yang ia imani. Bahkan ia dimampukan untuk menerjemahkan kitab suci. Totalitas, ketekunan, dan usaha yang terus ia godok, ia perjuangkan, akhirnya memampukan dia untuk mewartakan sabda Allah di dalam bahasa Latin. Totalitas, kemauan keras akan membantu kita untuk menyelesaikan persoalan hidup kita. Daya pikir dan mau belajar untuk lebih kreatif, mencari solusi dan bukan menggerutu, akan membuat kita menjadi pribadi yang paling tangguh di dalam menghadapi dan menghidupi di tengah pandemi COVID-19. Semoga kita semua, dimanapun kita berada, selalu menjadi berkat dan menjadi teladan bahwa mengikut Kristus tidak perlu menengok ke belakang, tetapi tetap maju dengan kreativitas yang baru, dengan semangat yang baru, dengan berani mengevaluasi dan mengatakan salah jika salah, benar jika benar. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Meninggalkan segala sesuatunya demi Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan, karena Tuhan akan memberikannya apa yang terbaik di dalam persiaran hidup kita. Jadi jangan takut untuk secara total kita menyerahkan hidup kita kepada Dia yang kita imani. Dan tetaplah berbagi kasih, berbagi berkat kepada sesama yang kita jumpai. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan tetap jaga kesehatan. Mari kita bangkit bersama melawan pandemi COVID-19 dengan cara hidup yang sehat, dengan cara pikir yang positif, dengan cara hidup yang bahagia. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.